Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila hadrati anbiya'i wal mursalin alaihi wassalam wa jami'il malaikatul muqarrabin majib bil mamlakah wal asrafil wal zurri wal mukarram wal kiram wal kibratul malikul alaihi wassalam wa jami'il ashabi rasulillah radhiyallahu anhum wa jami'il khulafa'ir rasyidin sadatina بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وجميع التابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين وجميع الأولياء والعلماء ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وعلينا وذريتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل مطلوبنا ونوايانا تعلما وتذكرا وتذكيرا ونفعا وزيادة العيسى وفاتحة في كتاب الله سنة رسول الله الهدى والدلالة على الخير والابتغاء وجه الله أمام اللهم نور الكتاب البصر واشرح به صدر بدننا واجبر به لسان بحولك وقوتك بعينه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين. تذكر جيران بذي سلام ماذا اجتدى دمعا جرى من مولد بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة ومضى البرق في الظلماء من إظامي مولاي صل وسلم دائما أبدا
هيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Khatatul muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh sing rumangsa sepuh tadi. Ya iki. Rumangsa 6 ya namanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah, Allah memberikan segala nikmat kepada kita semua. Nikmat hidup dengan segala aspeknya. Mata diberikan nikmat mata, yang diberikan lagi nikmat mata itu bisa melihat. Diberikan nikmat mulut, yang mulut itu diberikan nikmat lagi bisa berbicara. Bisa lagi diberikan nikmat lagi bisa bersuara. Diberikan nikmat telinga, yang telinga itu kemudian diberikan nikmat lagi dan bisa mendengar. Setelah bisa mendengar diberikan nikmat lagi untuk bisa menyaring mana yang harus dikonsumsi, mana yang harus tidak. Kemudian diberikan nikmat lagi yang diolah oleh akal, difahami oleh akal, dirasakan oleh hati. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seyogianya lah segala semuanya itu hendaklah kita haturkan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap ruang waktu, di setiap tempat, di segala suasana. Semoga saja Allah mengkondisikan kita sebagai hambanya yang istiqomah untuk bertakarrub, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan suri tauladan kepada kita secara syariat Islam, secara akidah Islamiyah, bagaimana kita menyikapi diri kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita tidak henti-hentinya bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di segala tempat, di segala ruang, di segala sesuatu. Karena salah satu terkabulnya, yang pasti dikabulkan, salah satu yang paling mesti dikabulkan itu di antara dua, yang satu itu adalah sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu apapun, duwe wudu enggak duwe wudu, apapun keadaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di lain pihak itu yang kita ketahui yaitu sedekah. Sedekah itu
akeh diterima. Iku diterima apa sih diterima? Ngene iki ngaji ae pas ngaji kandhane timbangi 1 juta enggak ikhlas, kalau 10.000 ikhlas. Kan gitu biasanya ya. Ya kan ya. Ya paling enak yang bener sing kumang. Kalau 1 juta enggak ikhlas timbangi 1.000 ikhlas. Nah, apa masalah? Ikhlas gak ikhlas aja kau tuh terima gitu loh. Jangan salah tangkap masalah ikhlas itu enggak ikhlasnya itu urusannya Allah. Tapi mengenai syariah pasti ada 2 hal itu, sholawat dan sedekah itu semuanya pasti diterima. 2 amaliyah yang enggak ada hijab itu cuma 2 ini. Mbak Pesta, enggak ngiling-ngiling loh Mbak Pesta ya. Mbak Pesta bersedekah kepada Simba. Kudu mbah tuwek kudu jenenge Simba. Sedekah kepada Simba. Ikhlas gak ikhlas, Mbak Pesta itu mesti dapat pahala. Gitu loh. Saya ngasih apa namanya itu, ngasih hidangan makanan prasmanan, kucingi jak prasmanan nanti saya, ayo makan sedekah seperti itu ikhlas gak ikhlas diterima gitu loh. Sama dengan sholawat itu ikhlas gak ikhlas diterima. Punya wudhu gak ada punya wudhu masih belung-belungguan diterima. Jadi gak menjadi sedekah nggak ikhlas gak ikhlas dia diterima. Cuman kalau ikhlas diniati dengan hasanah, dengan cara yang baik, lebih lagi ada nilai tambah gitu loh. Jangan sampai salah tangkap masalah itu. Apa namanya? Kalau 10.000 ikhlas. Lebokne nang masjid gak apa 1.000 wae wis. Penting lah ikhlas ya, dibanding 10.000 gak ikhlas. Ya mending 10.000 gak ikhlas. Gitu. Karena mesti keterima ya gitu loh. Mesti sing angel diterima nih itu, tapi kita mendapatkan suatu kemudahan, yaitu sholat itu. Kita gak mungkin bisa ikhlas sholat itu, karena ikhlas mesti mulai pertama lihat lillahi ta'ala ya. Sholli isya tadi, sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbil adzan ma'muman lillahi ta'ala. Kaidah ini kita lihat. Nah, seperti ini, kaidah seperti ini berjamaah itu baru mendapatkan apa namanya? Kemudahan mendapatkan pahala di situ. Akan diterima. Tapi individu sendirian. Ya, secara fikih mungkin benar. Tapi kemudian kalau secara sebenarnya waduh ya gak keterima banyak salahnya kita ini. Allahu Akbar. Wis koyo yo gitu. Wis mikir enggak. Ya. Allahu Akbar. Engko sing arek nom-noman ya mikir mang lapo wae tak balas ngono wae tak wangi ini yang dicete mang. Wis mikiran niku padahal kene salat. Ya, seperti itu. Dan lain sebagainya. Kemudian apa namanya? Sholat apabila cuma individu persendirian pahalanya masih cita, tapi lebih berjamaah berlipat-lipat pahalanya, sangat berlipat-lipat, sehingga di antara semua imam, makanya semua imam yang 3 itu mengatakan malah itu salah satu rukun sholat. Tapi menurut Imam Syafi'i itu suatu sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib, sunnah yang ditekankan, ya gak sampai membatalkan sholat. Gitu aja. Di samping sholat, di samping ibadah-ibadah yang lain, berhubung sebentar lagi kita ini saum ya, puasa.
Kita bahas sedikit tentang puasa. Gini, Syahrul Ramadan alladzi, begini, di Al-Quran itu banyak peristiwa pada bulan Ramadan itu terjadi, salah satunya dengan nuzulul Quran, ya, turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Kemudian di Ramadan ini banyak peristiwa yang besar, di samping memang setiap bulan itu ada, tapi ada khususiyah bagi umatnya Rasulullah Muhammad SAW adalah Ramadan ini adalah suatu bentuk pengasahan diri. Umpamane Android itu upgrade Android itu. Jadi saiki Android 10 nang Android 11, Android 11 nang 12. Ya. Kemudian kemampuannya juga seperti itu. Kestabilannya juga ditingkatkan. Caranya dengan apa? Mengupgrade-nya pada waktu bulan Ramadan. Kita lihat Ramadan ini ya, mulai kita bangun pagi itu kita sudah didrill langsung beribadah. Bangun gini aja loh, wis karepe menungso digawe ibadah. Apa? Sahur kan? Sahur lah menungso senengane lah. Kalau ada makanan kan, waduh, apa nak gedang lah dipucuk potol tul ya. Itu jadi itu makanan. Kemudian apa namanya, terakhirnya pada waktu mau tidurnya itu endingnya adalah dengan cara ubudiyah. Kita dengan cara sholat, pengkondisiannya tubuh itu dengan cara menahan. Jadi Allah menahan apa? Menahan lapar toh. Kan gak boleh makan sasarnya tuh ya. Setelah subuh sampai maghrib jangan sampai makan dulu. Gak boleh makan. Engko minum juga gak boleh. Engko gak boleh makan tapi nidil padha wae. Kan tidak boleh itu cuma makan. Kalau main nidil itu kan juga bagian dari syariat ya. Coba masuk nidil ya makan. Makan itu di sini dapat kita pahami bahwa hawa nafsu kita, keinginan apapun itu hendaklah difilter. Boleh makan ya, pada waktunya, yang halal lagi. Yang halal pun itu dimakan pasti belum boleh, ya kan? Berarti kita melihat sesuatu yang halal ini, terkadang apapun tidak harus dimakan, dilihat pun. Terkadang halal yang memang halal untuk dilihat, terkadang harus kita filter dulu. Contoh, apabila kasih sayang saya kepada anak-anak saya lebih tinggi daripada cinta saya kepada Allah dan Rasulullah, bahaya ini. Uskut.
cinta saya kepada istri saya melebihi cinta saya kepada Allah, melebihi cinta saya kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu sangat bahaya, sangat bahaya. Bahayanya di mana? Bahayanya di mana? Bahaya bahwa kita ibadah ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Makanya kalau cintanya kita ini kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, itu lebih tinggi, lebih dalam daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Padahal halal ini cinta kepada istrinya, kepada anak, wajib malah kan? Itu aja kita. Begitu juga kepada cinta kepada yang lainnya. Faslun fi siyami. Fasal yang mengetengahkan tentang saum, puasa. Wa yajibu saumu syahri Ramadan, dan diwajibkan puasa di bulan Ramadan ala kulli muslimin, setiap individu kaum, setiap individu orang-orang muslim, mukallifi wala yasihu min haidin wa nufa'a wa yajibu alaihimal qadha. Jadi gini, puasa Ramadan itu diwajibkan bagi setiap individu orang muslim, bukan yang merasa dirinya muslim, ya, tapi memang dia itu muslim, ya, itu. Kemudian mukallifin oleh syekhumin haid, mukallif yang berakal, sudah berakal, balik, kemudian balik, berakal dan balik. Kemudian wala yasihu min haidin, bagi wanita yang haid, bagi wanita yang haid, ya, bagi wanita yang haid, kemudian wa nufasa'a, atau nifas, wajib alaihim al-qadha, mereka ini tidak boleh puasa, tidak sah puasanya, dan mereka wajib kelak untuk mengqadha. Mengqadha itu apa? Qadha itu ya qadha, dibayar utang poso. Bagaimana? Kemudian hati-hati mengenai membayar fidyah. Jangan sampai kita salah tangkap dengan membayar fidyah. Kadang membayar fidyah dianggap itu adalah pengganti puasa. Padahal fidyah itu bukan pengganti puasa. Fidyah itu adalah apa itu? Sepertian itu. Apa ya namanya? Fidyah apa ya? Denda. Nah, hati ngomong denda gua angel teman. Hati ngomong denda keliru dinda, emang apa? Dinda jelas keliru ya. Ya, sebenarnya
Vidya itu ya vidya itu denda gitu loh, bukan pengganti. Gue posonya gak poso 15 dino ndak vidya tok, tapi gak nyaur poso. Ya kan dia bisa tetap puasa. Nyaur poso tetap harus wajib nyaur poso. Vidyanya juga harus dikasih. Ya hati-hati itu dengan itu. Jadi vidya itu vidya itu bukan pengganti poso. Gak poso apa yang penting gak vidya, ndak bisa. Tetap puasa ya puasa, vidya. Contoh apa vidya itu? Tahun ini nggak puasa, kemudian wajib puasa, ya wajib mengkodok sampai Ramadan datang lagi, dia mesti belum puasa. Ya, setelah Ramadan yang akan datang selesai, dia wajib untuk mengodok, juga wajib membayar fidyah. Ini contoh aja itu. Ya, contoh. Sudah, contoh aja. Boleh nggak orang nggak puasa? Boleh. Siapa orang nggak puasa? Orang bepergian sejauh hukum qashar sholat. Kemarin kita bahas qashar ya. Sejauh hukum qashar sholat itu bisa diperbolehkan untuk tidak puasa, tapi wajib qadha. Wajib untuk qadha. Orang sakit yang tidak memungkinkan untuk kita puasa, puasa nambah loro itu boleh kan? Jadi ojo sampai kan aku awakmu dirimu kenapa? Karena tubuh kita ini lemah, ya, karena sakit. Tubuh ini lemah karena sakit. Lulai tadi seperti di kasur tuh gak bisa apa-ngapain. Ya, dilihat gak ada masalah, tiba si loro hati ngenes ninggal pacare boleh. Kan bisa juga ngenes ninggal pacare atau mau mikir lagi tetap wajib poso. Jangan sampai gak puasa. Wajib poso. Yang dimaksud sakit inilah sakit contohnya naudzubillah min dzalik ya, ada orang kena liver parah. Ya makan. Gak boleh, harus makan. Jangan puasa malah. Terus poso itu gak mangan toh, bukan makan saja. Melihat sesuatu yang haram ya jangan. Sesuatu yang halal pun yang itu harus difilter. Ketika kita kalau kemarin jalan-jalan ya, Ais, bilang aku melaku, kita melihat sekeliling jalanku asal jalan gini, ku lihat jalan gini buyarnya jalan biasa ini nggak boleh jalan lempeng tok ini tutup ya ya. Ini jalan itu betul-betul menggali dia udah ini ketemu jalan meneh. Nah itu intinya apa? Intinya ada beberapa hal eksplorasi yang kita lalui, ya itu terkadang belum dijamah sama orang, tapi kita mendapat view keindahan yang menarik ya. Kita mendapatkan kemarinnya. Ya kadang ya benci kadang dapat view baik, kadang enggak. Jadi prediksi kalau ini dalam kebenaran nanti. Seperti juga itu puasa. Kita melihat sesuatu yang halal. Kita lakukan hal aktivitas di luar kebiasaan kita. Beli biasanya sedina sak jus. Ramadan ganti 5 jus lah. Pilo aja paling 5 jus. 5 jus paling sekitar 40 kali 2 40 kali 5 ya itu dihitung 41 jus kira-kira 40 menitan tanda
40-an, kurang lebih segitu. Kalau yang cepat ya sekitar setengah jam, yang lebih cepat lagi sekitar 25 menit satu jusnya. Tapi standarnya yang baca seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bihi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Segitu paling sekitar 40 menit, 45. Jadi kan gak harus langsung dicicil ya, sedikit. Gak bisa, gak apa-apa masa saya. Tapi melebihi orang yang baca 5 juz ada. Kalau hanya dia Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, setelah baca itu akalnya paham. Dzalika itu apa artinya, Alkitab itu apa artinya, kemudian direnungkan, masuk ke dalam hati, ditafakuri. Bagus, itu lebih bagus dari orang baca 5 juz. Ya, kenapa? Karena lebih bermakna gitu. Karena ada ulama zaman dulu itu, zaman setelah tabi'in kalau nggak salah, itu ya Allah, dia ditanya, kamu sudah khatam berapa juz? Aku menghatamkan Al-Quran ini setelah hampir lebih dari 20 tahun, bukan 20 jam, 20 tahun. Ulama seperti ini oke ditiru model saiki. Ulama biyen niku masalahe sak maca langsung apa setengah greges masalah apa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata itu dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sesungguhnya ini adalah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terkadang belum bisa mengaplikasikan di Al-Quran kepada dirinya dan orang lain, itu sudah menjadi kesalahan besar bagi mereka. Langsung sholat tobat, dia bermunajat bertobat kepada Allah, padahal nggak salah. Terkadang kami dia salah, pirang-pirang ngomong nggak salah. Itu yang sebenarnya dia nggak salah, ya. Cuman lupa aja, belum tabligh. Salah satu tabligh hal yang perlu diketahui dirinya apa orang lain, itu dosanya gede. Mengenai huda, petunjuk, sudah tahu Allah itu melihat, Allah alim, maha mengetahui. Ya basir, Allah maha melihat. Ya. Itu terkadang Allah dianggap seperti tidak ada. Tidak ada bagaimana? Kita berbuat salah, rumus nggak salah itu. Seakan-akan Allah nggak melihat salah kita. Allah nggak bisa. Sekecil apapun Allah akan melihat. Cara kita gimana? Yang penting kita berusaha baik. Mengenai hasilnya jangan dipikirkan. Usaha kita ini berusaha, hasil kita nggak tahu. Usaha kita ini berdoa, hasil dari doa belum tahu. Cuma kita harus yakin, gitu. Punya istri, punya anak, punya suami, ya kita doakan. Mengenai kondisinya kita tawakal kepada Allah. Tapi insya Allah kalau kita sudah terus akan dijatuhi dicinta oleh Allah, dikondisikan mendapat pasangan yang baik, anak yang baik, insya Allah. Wa yajurul fitru limusafirin safar qasrin. Ya ini apa? Dibolehkan orang yang wajib puasa untuk membatalkan puasa ini dengan cara dia bepergian seperti waktunya kosor gitu. Boleh nggak puasa?
Muni salah satu kosor itu boleh nggak puasa. Wa illam yashukku alaihi shaum, walaupun dia ini gak merasa berat gitu, kabur oleh Allah. Wali maridin wa hamilin wa murdiatin yashukku alaihim masyaqqatan la tahtamilul fitra wa yajibu alaihimul qadha. Demikian pula boleh tidak membatalkan itu adalah boleh pula dibatalkan tidak poso. Itu adalah orang-orang yang sakit, wahamilin, orang-orang yang hamil itu bahasa Arab di bahasa Indonesia artinya itu hamil ya, hamil. Tapi teman-teman ngono anak iki jeneng sapa jenenge itu hamil, mari jenenge meteng malah aja meteng malah ngono kan. Dan yang menyusui boleh, orang menyusui boleh. Jadi sesuatu yang mendalamkan itu nanti orang seperti ini wajib wudu. Sebenarnya ini tidak ada keberatan apabila kita pada waktu hamil wanita ini ya, atau menyusui itu dengan puasa, nggak ada semuanya. Mungkin tergantung orangnya mungkin ya. Kalau di keluarga ini kan mungkin kita tahu hamil tetap puasa penuh, menyusui tetap puasa penuh. Ya sehat-sehat aja gitu. Berarti kesehatan itu bukan berarti gara-gara poso untuk menyusui tadi lo gara-gara poso hamil poso mari lo enggak ada namanya. Kesehatan mungkin di salah satu kesehatan boleh, tapi di lain dia sama-sama bidang kesehatan mewajibkan poso. Itu yang benar tinggi. Kalau saya condong kepada hamil ya puasa saja, kecuali kalau memang dia kuat untuk puasa tidak masalah, tapi diusahakan untuk sholat. Kemudian jangan sampai saum itu niatnya setelah batas subuh. Kalau bisa sebelum subuh, paling enak itu malamnya. Setelah kita sudah berganti hari kan maghrib ya, berganti hari langsung diniati puasa. Aku niat puasa Mbak Eva, dah gitu aja, lillahi ta'ala. Jadi puasa itu di samping kita menahan lapar, di samping kita menahan dahaga, kita juga menahan hawa nafsu, mengkondisikan hawa
puasa itu harus di samping menahan lapar dan dahaga juga menahan hawa nafsu. Tolong tutup noise dulu. Tadi apa namanya itu menahan di samping menahan hawa nafsu apa namanya haus, menahan dahaga, juga menahan hal-hal yang berkenaan dengan hawa nafsu. Cinta wajib, tapi kalau cinta itu tidak pada tempatnya itu menjadi haram, apalagi pada waktu puasa. Cinta kita kepada tetangga berkurang gitu pada waktu puasa. Jangan sampai cinta kita kepada saudara muslim berkurang, jangan sampai. Dipupuk terus cinta kita kepada tetangga, tak peduli itu agamanya apa, wajib untuk dihormati, wajib kita bersama berbuat baik, asal apa sih? Sepenting dulu gak menang-menang ngejak tawuran nggak apa. Ayo tawuran antar keluarga yuk, loh siku baru beda ceritanya. Tapi menang-menangan. Mari selamat pagi, siapa? Benisu jam aku bareng. Jangan lari-lari pagi yuk. Keliling komplek, ini seperti itu. Keliling kampung, ya bagus malah. Menambah ukuah kan, menambah apa ya? Jalinan pertemanan, menjalin persaudaraan antar manusia. Itu. Kemudian harus dijaga masuknya ke lubang apa namanya? Mulut. Yang dijaga. Apapun itu. Bagaimana apabila mau sikat gigi? Sikat gigi itu boleh setelah subuh boleh, tapi ada yang mengatakan memakruhkan, ada yang sebelum subuh makruh, sebelum zuhur makruh, sesudah zuhur jadi haram, ada macam-macam masalah hukumnya. Tapi harus hati-hati, yang penting kita menjaga sampai ada yang masuk. Contoh ini nggak apa ya, contoh elek loh, kan jelek loh. Lidah kita ini boleh kita telan, boleh ya, boleh kan, halal kan. Tapi bila lidah ini keluar dari mulut kita hisap lagi, kita diharam, batal itu. Jadi contoh aja, menang-menang bulan bermain air liur, seperti anak kecil itu loh, air liurnya dikeluarkan gini sampai keluar gini, jambil lagi gini, itu bahasa itu haram sudah, karena itu sudah keluar dari mulut. Hati-hati, gue ngomong iler semetu tuh gini dijogok gini, ini nggak ngomong elek, ini serah hukum aja, dulu dilepok nama lagi ya, itu salah, itu sudah haram. Nah, tapi aja apa contohnya mana, ini pada haram banget, apa mimi banyu iler ya lo, mimi anu kok apa, es tegar kok enak awan-awan. Tapi bukan gitu, ya tetap haram aja. Hati-hati mengenai itu. Ya. Jawaban illa raikatul khalisah tahira min ma'iddatihi, itu tadi
Jadi ludah itu boleh ditelan, tapi kalau masih murni, kalau sudah keluar dari mulutnya itu menjadi haram. Seperti yang tadi Nikil bermain ludah itu, mau ditelan lagi, sudah dikeluarkan, kan ada main ludah ya, terus ludahnya keluar dari mulut ini, ditelan kemudian, digan lagi, nah, ini menjadi haram. Jadi diakal-akali ngono. Arek ikan, arek cilik bermain ludah kan gak batal lah. Nah, kok kan itu arek cilik, pasti bodoh gak batal ya. Enggak ya, arek cilik kan gak batal. Bukan gak batal. Karena masih belum berakal kan, gak wajib kan puasa. Penuh maksudnya, kalau penuh belum balik. Wa an la yajunna wala an la yajunna walau lahzatan wa an la yughma alaihi kulla yaumin. Oh iya. Wajib, bahkan ini wajib ya, wajib untuk kita ini menjaga supaya diri kita tidak gila. Jadi meneng-meneng poso itu aja berusaha gendeng dulu maksudnya ya. Meneng-meneng berusaha gila. Wajib untuk menjaga jangan sampai gila. Kemudian tidak pingsan. Diusahakan untuk tidak pingsan, menjaga lo ya. Ya, wajibnya itu menjaga tidak pingsan, menjaga untuk tidak gila ini sehari itu. Sebenarnya kalau umpamanya keluar rumah, pikiran Abdillah gak puasa ya, tidak menjaga supaya tidak gila, menjaga supaya tidak pingsan, itu wajib untuk tidak pingsan. Berarti wajibnya adalah menjaganya tadi. Makanya kalau memang keluar itu menjadikan stres, tidur aja di rumah. Mulai tidurnya perempuan dan pahala. Bukan berakaluan, jadi rumah aja. Kalau masih bisa memanage dirinya, bisa mengontrol dirinya, nggak masalah. Yang penting wajibnya itu menjaga supaya tidak gila, gitu aja. Tidak pingsan. Awan-awan kepincari, poso bisa. Mari tur ya. Di tanah lapang yang luas, ya di titik tengah pasti bal-balan itu, menang di kemudian ini. Lawan jam 1 keping cari nggak jam 1:30 coba ada semampun yojo jadi sing putih keping atau coklat. Tapi orang sini ya keping orang coklat itu putih ya, tapi orang luar itu keping anti coklat dulu ya kan keping apa sing coklat keping putih, sing putih keping coklat. PD itu bukan berarti saya menjelekannya. PD itu orang-orangan itu, orang-orang berkulit hitam itu Pak. Dia PD, jangan-jangan ya PD. Sampai kalau nggak bisa mungkin paham cara menyanyinya. Black song itu lagu-lagu orang-orang kulit hitam itu kan enak-enak. Cara pembawaannya juga enak-enak. Kalau awal-awal ini ya, enak-enak nyanyinya. Bawanya juga enak, suaranya juga enak, karakternya mungkin saya nggak tahu lagi. Apalagi kalau sudah
menyanyinya itu apa yang saya suka itu apa namanya, blues, pakai blues, musik blues, aduh tambah enak. Mulai bisa nanti itu pembi di rumah ya tetap enak. Gitu ya. Ini masih kita ngomong tuh kita ngomong. Jadi itu satu adalah puasa ini diwajibkan wajib untuk setiap orang muslim. Setiap muslim itu wajib. Yang kedua itu adalah boleh tidak puasa dengan cara kita pada waktu perjalanan itu sama dengan kosor, dengan perjalanan kosor. Orang sakit juga nggak apa-apa. Kemudian hamil, orang hamil ini juga nggak apa-apa. Kemudian yang keempat, niatnya itu pada waktu malam maghrib, setelah maghrib itu, jangan sampai setelah subuh. Kalau setelah subuh dia wajib puasa tapi wajib ngodok. Subuh ya, setelah subuh baru niat puasa. Dia itu wajib puasa tapi wajib ngodok. Ya, gitu ya. Jangan sampai mau tambah lagi gak poso, aku lagi gak poso bisa naik. Ya, akhirnya dusone gak dosa akhirnya. Ini ya. Kemudian yang kelima itu menjaga supaya nggak masuk ke mulut itu, masuk ke mulut. Juga lupa yang lain, lubang telinga, ya, lubang hidung, itu biar hati-hati. Makanya kadang-kadang kenapa kalau berenang itu mengkhawatirkan menjadi batal, karena dikhawatirkan airnya masuk ke telinga itu. Apa meneh, tak tutupi bisa telinga sampean. Kan nggak apa-apa, bisa juga. Di setengah kompor itu, tak apa-apa. Pas renang lebih setengah ngombe. Belajar renang, di kolam, kumpong, seperti itu. Ya. Ya itu. Kemudian nanti apa? Ya. Yang keenam itu diusahakan jangan sampai gila atau pingsan. Wajibnya menjaganya. Kalau kita menjaga dari gila dan pingsannya nggak bisa, tapi wajib berusaha untuk tidak seperti itu. Berusahanya yang wajib. Mengenai pingsan atau tidaknya bukan urusan kita. Kita wajibnya untuk berusaha. Kalau kita melatih kemudian tiba-tiba pingsan, ya nggak dosa. Artinya menjaganya aja. Itu ya. Jadi Ramadan ini adalah suatu bulan yang untuk mengupgrade diri kita, kemampuan diri kita untuk bekerja selama 11 bulan akan datang. Caranya kenapa? Dari mana? Dari mengupgrade ibadah cuma sebulan ini saja. Hanya sebulan ini saja di-upgrade ya. Sampai mulai cara baca Qur'annya, taklimnya, cara ibadahnya, kemudian yang bekerja juga cara bekerjanya. Buahnya tambah. Buahnya nggak tambah gimana ya? Nggak apa-apa. Gitu loh. Cuman kalau amal
beramal sama itu rugi. Ruginya dari mana? Ya karena ini kaji, isinya beda lagi lanjut, kita tambah biar sedikit, Pokoknya Rasulullah Muhammad SAW suka dengan istiqomah, suka dengan istiqomah, walau sedikit, gak usah ngurung, untuk sholawat, sholat Jibril 15.000, ya umpama sholat Jibril 15.000, start jam 10, 22, 30, setengah 11, selesai jam 2 kurang seperempat. Kegundiani, contohnya seperti itu. Ya jangan udah saat sholawat sholat 1 kali, gitu kan. Yang penting bendino. Dibagi semuanya itu bisa toh. Terus nggak setahun nggak mau temennya. Ya mana sholatnya 1 kali sudah babi. Lebih afdal malah. Cuman cara meningkatnya ditingkatkan. Kembali siji, sholat dulu. Kemarin baca Quran cuma 1 ayat atau 1 penggal atau apa, atau ar-rubu, seperempat juz atau per 5 juz atau 1/5 ayat atau 1 ayat, tapi setiap hari, dan diusahakan tambah itu pertambah yang dibaca itu istiqomah. Aku tak mau istiqomah baca Quran apa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim bagian itu kalau Fatihah mending Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang Bismillahirrahmanirrahim, besok baca ayat Alhamdulillah, besok mana lagi Ar-Rahmanirrahim. Terus hari ke-8 baca Alif Lam Mim. Hari ke-9 baca Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hari ke-10 alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini banyak. Satu ayat. Saya tahu kok. Saya itu lama-lama tuh. Jadi itu ya. Jadi hari ini untuk menjawab pada waktu puasa kita bahas kenapa waktu memang kiringan poso kiringan poso kita bahas aja sebentar kan kalau kita biarpun agak lama tapi ini kita pelajari, kita harus mempersiapkan gitu sebelum bulannya datang, kita sudah siap, kita sudah paham kalau mengenai cara-cara puasanya, caranya seperti itu aja. Tapi intinya adalah di sini adalah secara globalnya yaitu tadi tentang hal ini secara global tentang puasanya. Ini masih belum tentang Ramadannya, masih belum Ramadannya. Ramadan itu nanti ada nuzul Quran, kemudian ada tarawih, ya, ada tadarus, macam-macam intinya. Itu aja mungkin. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.